panjang saya Muhammad Adiansyah Kusumawardana. Nah, biasa kalau ini dipanggil Mas Dian. Ya. Umurnya jenengan berapa Pak? Saya kalau sekarang sudah 44 tahun. 44 tahun. Raketa ya? Wah, malah kelihatan 6 oh, Pak. 6 terus. Kalau pekerjaan yang pernah saya jalani itu kan ya bermacam-macam, semua sudah tak cobain karena kebetulan saya kan juga bukan seorang ini ya, maksudnya pegawai negeri yang punya pensiun, jadi saya berusaha untuk mempersiapkan diri untuk pensiun. Yang pertama saya pernah bekerja di industri furniture pada waktu tahun 98 itu kan dolar sedang tinggi-tingginya. Yeah. Nah, itu potensi sekali pada waktu itu untuk usaha terutama di bidang ekspor karena selisih dolar ini yang membuat profitnya sangat tinggi. Waktu itu saya masih 98 saya lulus SMA. Kebetulan ada teman-teman yang sudah bekerja menekuni itu. Saya sambil kuliah sambil bekerja, saya mencoba beralih ke industri batik. Pada itu ekspor batik juga kan mulai berkembang. Ini dengan batik-batik tie-dye, batik ekspor kain batik itu saya merambah ke sana dengan asumsi saya karena batik lebih primitif harusnya lebih mudah. Yeah. Tapi ternyata saya mengalami kegagalan di sana karena kurangnya riset saya untuk industri batik ini. Jadi pemikiran saya pada itu saya sudah bisa sukses di industri furniture eksportir pada waktu itu. Kenapa ini di batik nggak bisa? Harusnya bisa gitu. Saya mulai bikin pabrik, bikin ini sama teman, tapi ternyata dengan kurangnya informasi, kurangnya network saya untuk batik ini, saya kesulitan ketika order sepi saya harus gimana, terus dengan bahan baku yang misalnya obat itu kan pewarnaan harus pakai pewarna A. Yeah. Misalnya ada datang dengan pewarna serinya mereknya B dengan warna merah sama, tapi mesti beda. Jadi harus riset itu harus lebih dalam lagi. Lah saya terlalu gagal itu akhirnya hancur. Bisnis wedangan ini awalnya kan dari teman-teman juga, teman-teman komunitas Kasmaji itu teman-teman SMA 1. Alumni SMA 1 itu kan tujuannya utamanya kan membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang belum kerja. Ya, yang ini sopo sing mau. Kebetulan kan pertama ada tempat di sini terus disungkuyung bareng. Cuma karena ya itu tadi mungkin beliau basicnya juga bukan orang pengusaha ya, bukan maksudnya untuk bukan petarung di inilah. Ya, apalagi wedangan itu kan identik dengan nongkrong sampai malam gitu. Nah, kalau ini akhirnya sempet sampai beberapa kali saya ini, maksudnya pada itu memang saya belum saya pegang sendiri karena ya udahlah, karena ini komunitas ya wes diurusin komunitas akhirnya kita ganti ini bongkar pasang personil pengurusannya ganti ya, sampai akhirnya gini wes sing bekerja di situ digaji, entah itu laku apa enggak, pokoknya digaji, nanti disubsidi itu. Enggak jalan juga karena saya juga masih kerja, ada kerjaan lain pada waktu itu. Terus berjalannya waktu, gonta ganti itu akhirnya sempat berhenti. Ini sampai 3 kali ganti kepengurusan. 3 kali, jadi buka vakum, buka lagi vakum, ini yang ketiga ini. Penjenengan yang ngurusi. Nah, kalau akhirnya kan dari yang ketiga ini saya mempunyai konsep sendiri yang pada saat itu nggak bisa diterima oleh
komunitas. Karena seolah-olah kan karena kebetulan ini di tempat saya, seolah-olah saya pengen ada sesuatu di rumah saya gitu loh. Nah itu udah ya sudah lah, biar jalan dulu. Akhirnya nggak jalan, ya sudah, karena nggak jalan akhirnya saya jalankan sendiri dengan konsep seperti ini. Maksudnya wedangan yang nyaman, terus dengan harga yang masih terjangkau ya. Maksudnya bukan wedangan sekarang kan banyak dengan harga ini wedangan dengan harga masih ya kaki 5, terus dengan saya tambahin dengan menu-menu yang jadi tidak hanya wedangan. Orang kalau wedangan ini jadi kan cuma nongkrong. Nah, ini di konsep seperti ada ya kafe gitu ya, ada warung makannya. Jadi orang kesini, jadi ada warung makan tapi dengan menu minuman wedangan. Jadi tehnya ya teh wedangan, terus ada wedang jahenya gitu kan. Kalau ini kan saya ke warung makan kan jarang, paling minumnya paling teh jeruk gitu aja kan. Nah, saya pertama kan ya mengambil konsep sebenarnya dari Gultik. Kebetulan lokasinya di Tiguran. Terus saya mengambil namanya itu, kenapa saya ambil namanya? Kalau wedangan dengan nama-nama wedangan Mbah Sopo, wedangan nama apa itu kan kayaknya sudah umum, mainstream ya Pak? Ya, ambil sing sederhana tapi kok kayaknya ngono ning endi gitu. Ya wes ambil itu aja. Pertama buka wedangan CK99 itu dari kata wedangan Cakasla 99. Tapi kok katanya kok aneh gitu. Terus nggak gampang diingat. Kalau ini kan dari nama yang simpel, mudah diingat. Kebetulan tempatnya juga pas di Tikungan, di ini ya wes lah ambil nama itu. Kalau awal buka itu sebenarnya dari tahun 2016 awalnya buka. Tapi dengan buka tutup. Kalau yang untuk dengan saya konsep ini baru tahun 2023 bulan Januari kemarin, plus tanggal 1 saya buka ini. Ya, dengan konsep yang baru. Kalau modal awal itu saya sudah keluar uang tuh sekitar ya 30-an lah. Dari bener-bener nggak ada apa-apa, saya harus menyediakan meja, menyediakan ini. Nah, konsep saya kan memang warung makan ya. Jadi kalau lesehan tuh kok kesannya kok kurang. Jadi ketika buka itu sebenarnya orang harus menyediakan cadangan dana lah begitu. Seandainya misalnya, saya kekuatannya ini seminggu nggak laku sama sekali, itu saya masih bisa jualan. Jangan sampai asal buka wis iso engko lak payu gitu. Nah takutnya kalau memang bener-bener seminggu nggak payu terus tutup, ini kan sebenarnya sayang sekali kan. Moneman ya Pak. Iya. Jadi memang harus berdarah-darah itu di awal-awal. 3 bulan pertama kalau bisa bertahan itu sudah memasuki fase apa. Nanti dengan 6 bulan pertama itu saya benar-benar tidak menerima ini. Maksudnya untuk income-nya belum ada. itu dalam arti kan bukan terus nggak dapat hasil, enggak. Memang ada hasil, tapi itu kan saya harus nambahin apa. Untuk dagangannya boleh tambahin ini, terus Jadi lebih ke pengembangan bisnis ya Pak? ya. Terus ketika saya butuh, biasanya wedangan ini kalau yang lain-lain umpamanya dengan harga segitu pinggir jalan, kenapa bisa jalan? Karena mungkin yang di pinggir jalan itu dia ini ya, maksudnya tenaganya sendiri. Iya sendiri. Kan wilayahnya cuma 1 gerobak. Iya benar. Jadi ngelongke rasa harus tenaga banyak. Tapi ketika saya agak melebar gini, saya kan butuh karyawan untuk sing kudu ngeterke, sing gawe wetang, kudu sing isa-isa. Kelabakan gitu ya Pak. Ya, itu kan juga nanti pastinya kan mengurangi profit saya. Saya punya ide, punya gagasan, saya coba saya tuangkan. Ketika sudah jalan, istri saya suruh masuk. Ini pegang. Saya golek apa neh gitu. Meskipun tidak
semuanya berhasil. Kadang saya dengan saya mengambil sesuatu yang baru ini malah ngerusak sing awas itu ya sering ya, namanya usaha ya kayak gitulah, naik turunnya pasti ada. Omset kotor itu kalau sehari itu pernah paling tinggi itu di angka 3 juta. 3 juta gitu. Ya, Ini untuk motornya. ya omset kotor kan. Saya kan juga di sini kan ada beberapa yang ikut istilahnya ikut bekerja di sini lah, ikut karyawan di sini. Oh, karyawan ada Pak? Karyawan saya ada 3, Kak Masa sendiri yang 2. Terus ada UMKM yang ikut nitip dagangan di sini ya. Spesial di sini itu kan sementara ini yang saya tekankan di shopnya itu. Shop ya? Ya, shopnya. Pas shop saya di shop itu kalau soto kan sekarang sudah banyak ya, di mana-mana soto sudah banyak lah. Jamur ini lah saya ambil apa ya sing kira-kira makan seger tapi nggak berat. Kalau pengen tambah nasi bisa, juga hanya shop ini baru untuk pengembangannya. Ini kan juga saya kembangkan lagi untuk nanti dibikin timlo, dibikin ini kan kemarin juga nyoba resep baru kayak ini maksudnya ayam mentega, terus lada hitam gitu, tapi dibikin tetap ini low budget, maksudnya biar inilah maksudnya bukan harga sing kafe sing ini, maksudnya ya ini lah dengan konsep mewakili lah, maksudnya orang dengan uang pas-pasan masih bisa menikmati ya. Dengan ini kan memang pasarnya kita ngambil kan yang ini dulu lah, maksudnya bukan yang karena lokasinya juga di kampung, bukan di jalan besar. Kalau mau mulai bisnis harus risetnya harus benar-benar ini dulu. Ya, bisnis memang kita butuh modal. Tapi sebenarnya kalau yang saya alami, modal itu sebenarnya bukan nomor 1. Memang itu penting. Tapi yang pertama ilmunya dulu juga. Ilmunya kita tahu, kita ilmu dalam arti ilmu semuanya ya. Kita risetnya juga sudah maksudnya valid, sudah komplit. Terus kita juga punya kemampuan di sana. Modal itu mengikuti. Saya omongin begitu, ketika panjenengan sudah expert di situ, pasti orang yang punya modal pengen invest itu banyak, nggak sedikit. Tapi biasa kalau kamu punya duit, kamu coba-coba itu dari uang 100% itu mungkin baru nanti bisa jalannya baru 20% yang bisa jalan. Nah, itu yang 80% kan kebuang. Gitu. Sayang gitu maksudnya. Mending pelajari dulu ilmunya, kuatin di ininya, maksudnya pemahamannya dan sebagainya, baru setelah jalan benar-benar sudah jalan. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song.